Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan keterangan susulan dari keterangan pada video-video yang sebelumnya, terutama ketika kami membahas tentang hukum chatting dengan perempuan lawan jenis, dengan orang-orang lawan jenis, yaitu perempuan yang bukan mahram dengan si laki-laki. Telah kami sampaikan bahwa kalau seandainya chattingan dengan perempuan lawan jenis itu tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur khauful fitnah, maka chatting tersebut hukumnya adalah boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai kemudian ada unsur syahwat di dalam pembicaraan itu, dalam chattingan itu ada unsur syahwatnya, ada unsur khauful fitnahnya, maka hukum chatting dengan lawan jenis ini juga bisa berubah menjadi tidak boleh atau hukumnya menjadi haram. Nah, kekhawatiran atau penjelasan susulan yang perlu kami sampaikan adalah seperti apa kira-kira definisi atau tolak ukur, dobit dari syahwat itu sendiri secara kacamata syariat, begitu juga dengan pengertian dari fitnah dalam kacamata syariat. Karena ternyata setelah kalau kita itu mengkaji secara seksama dari kalam-kalam, perkataan-perkataan, keterangan-keterangan para ulama, apa yang dimaksud dengan syahwat di dalam versi syariat itu berbeda dengan apa yang banyak difahami oleh masyarakat di sekeliling kita. Untuk keterangannya kami merujuk pada keterangan kitab Hasya Al-Bujairami Al-Iqna, yang sebenarnya nanti perkataan ini adalah sama dengan kitab-kitab yang lainnya, sehingga kami cukupkan dengan mengambil satu keterangan dari satu kitab saja. Beliau dalam masalah ini memberikan pengertian yang dimaksud dengan syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat di dalam kacamata syariat? Beliau menyatakan wahya at-talazzuz bin nadharil maqsud liwafiqa tafsir ghairihi. Yang dimaksud dengan syahwat adalah munculnya rasa nyaman dalam masalah pandangan ataupun berbicara dengan orang lawan jenis. Sehingga pengertiannya atau gambarannya, ketika ada orang laki-laki yang dia itu melakukan chatting dengan perempuan yang bukan mahram, lalu kemudian di saat dia chattingan ini muncul suatu rasa nyaman, dia rasanya itu tenang, enak, diteruskan seperti itu sudah masuk kategori syahwat. Walaupun mohon maaf, dzakar atau kemaluan si laki-laki tidak sampai ada reaksi, itu sudah tetap dianggap sebagai syahwat. Apalagi kalau kemudian dari pikiran, hati, dan juga sampai kelamin si laki-laki ini muncul satu reaksi, maka itu sudah melebihi batasan dari kategori syahwat. Nah, ini penting untuk dipahami supaya tidak menjadi rancu, tidak menjadi bingung seperti apa gambaran syahwat menurut kacamata syariat. Begitu juga dengan yang namanya fitnah, atau kalau lengkapnya itu dengan khauful fitnah, kekhawatiran munculnya fitnah. Ketika chattingan atau ketika video call misalkan ya dengan orang perempuan yang lawan jenis, itu boleh-boleh saja ketika tidak sampai muncul syahwat atau tidak sampai muncul khauful fitnah. Nah, kita juga perlu mengerti seperti apa para ulama menjelaskan pengertian tentang fitnah dalam kasus-kasus yang seperti ini. Beliau dalam kitabnya ini, Hasya Al-Bujairami, memberikan pernyataan yang dimaksud dengan fitnah adalah mailun nafsi wa du'a'uha ilal jima'i au muqaddimatihi. Yang dimaksud dengan fitnah adalah munculnya kecondongan hati, munculnya kecondongan pikiran untuk supaya bisa melakukan jima dengan perempuan yang diajak chattingan, perempuan yang diajak video call, au muqaddimatihi, atau hanya sebatas muqaddimahnya jima saja. Jadi hati atau kondisi jiwanya ini muncul suatu kecondongan untuk ingin melakukan muqaddimatuz zina dengan perempuan yang diajak chattingan. Itu sudah masuk dalam kategori fitnah. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang dia itu melakukan interaksi dengan perempuan yang bukan mahram dengan dia, lalu kemudian muncul suatu bentuk syahwat, atau bahkan yang lebih jauh daripada itu, muncul suatu bentuk khauful fitnah, suatu bentuk fitnah dalam chattingan tersebut, itu sudah berubah, tidak lagi boleh, maka hukumnya berubah menjadi haram.
Sehingga dari sini perlu untuk diperhatikan tentang masalah chatting atau masalah video call dengan perempuan yang lawan jenis, perempuan-perempuan yang bukan mahram tadi itu, supaya jangan sampai ada unsur syahwat atau ada unsur yang lebih tinggi lagi, yaitu munculnya fitnah. Kalau tidak ada dua unsur ini, maka interaksi antara laki-laki dengan perempuan, walaupun itu melalui chatting atau video call, masih boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai ada salah satu dari dua unsur ini, entah syahwat saja atau fitnah, maka ini menjadi tidak boleh, karena yang namanya fitnah itu pasti syahwat, tapi kalau syahwat belum tentu sampai masuk pada kategori fitnah. Semua fitnah dalam masalah ini pasti ada syahwatnya, tapi kalau syahwat belum tentu itu sampai kepada yang namanya fitnah. Jangan sampai kemudian interaksi antara lawan jenis ini muncul hal yang seperti demikian, karena ini menjadi suatu bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat kita, dilarang oleh Allah, dan tidak diridhoi, tidak disenangi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Inilah keterangan susulan yang perlu kami sampaikan, karena kami khawatir ada kesalahpahaman tentang video-video sebelumnya yang telah kami ulas kepada panjenengan semuanya. Harapannya jangan sampai kemudian ada keambiguan, ketidakjelasan dari keterangan-keterangan yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, dan sekiranya juga ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.